selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi koordinat Kartesius. Kali ini Ibu akan membahas memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, mari perhatikan garis L, M, N pada koordinat Kartesius berikut. Misalkan garis L. Nah, garis L ini ada dua, saya bagi ada dua. Ada L1, ada L2. Nah, mari kita lihat hubungannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat dengan sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mendatar. Nah, kamu perhatikan L1 dengan sumbu X hubungannya apa? Hubungannya adalah sejajar. L2 dengan sumbu X juga hubungannya adalah sejajar. Sekarang kita tulis. Jadi L1, L2 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian yang kedua, L1 maupun L2, kalau kamu perhatikan di sini, dengan sumbu Y hubungannya adalah tegak lurus. L2 dengan sumbu Y juga tegak lurus. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi L1, L2 tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau L1 dengan L2 sudah jelas jajar ya. Nah, sekarang kita lihat garis M. Saya bagi dua di sini, ada M1, ada M2. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, M1 itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Sedangkan M2 itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. M2 berada di sebelah kanan sumbu Y, M1 berada di sebelah kiri sumbu Y. Saya ulang tadi yang L1. L1 ini berjarak 4 satuan dari sumbu X. Sedangkan kalau L2 berjarak 2 satuan dari sumbu X. L2 di bawah sumbu X, sedangkan L1 4 satuan di atas sumbu X. Nah, M1 dan M2, kamu perhatikan hubungannya kalau dengan sumbu Y adalah sejajar. Jadi M1 dengan M2 sejajar sumbu Y. Nah, tapi M1 dengan M2 hubungannya dengan sumbu X adalah tegak lurus. M1, M2 tegak lurus. Tegak lurus dengan mana? Dengan sumbu X. Ya. Itulah M1 dengan L1. Sekarang mari perhatikan yang N1 dan N2. Nah, ini N1 yang warna hijau, ini N2. Nah, N1 dengan N2 hubungannya apa dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, hubungannya hanya berpotongan. Namun ingat, ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Jadi saya tulis N1, N2 berpotongan saja, tidak tegak lurus, berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, N1, N1 maupun N2 tidak sejajar dan tidak tegak lurus, dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk notasi, L1 itu sejajar sumbu X.
L1 sejajar sumbu X. Demikian juga L2 sejajar juga dengan sumbu X. Nah, kemudian L1 tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, tanda tegak lurus. Nah, L1 tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, demikian juga L2 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kalau M1 dengan sumbu Y itu sejajar dengan sumbu Y. M2 juga sejajar, ini tanda sejajar dengan sumbu Y. Ya, tapi M1 bagaimana hubungannya dengan sumbu X adalah tegak lurus dengan sumbu X. Demikian juga M2 tegak lurus, ini tanda tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kalau berpotongan itu tidak ada tanda khusus ya, kita tuliskan saja. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1 diketahui titik A 3,4, titik B 3,-5 dan C -6,4. Pertanyaannya, gambarlah titik-titik tersebut. Ibu sudah gambar di sini. Titik A 3,4, posisinya di sini. Jadi X-nya 3, Y-nya 4. Jadi di sini titik A. Kemudian titik B 3,-5. X-nya 3, Y-nya -5. Jadi titik B di sini. Kemudian titik C -6,4. X-nya -6, Y-nya 4 ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kita gambar dulu titiknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah garis M yang melalui titik AB. Kita buat garis M melalui AB. Bagaimana kedudukan garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan garis M dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis M dengan sumbu X kedudukannya apa? Nah, garis M kalau dengan sumbu X adalah tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis M kalau dengan sumbu Y hubungannya adalah sejajar sumbu Y. Sekarang pertanyaan yang kedua. Buatlah garis L yang melalui titik AC dan bagaimana kedudukan garis L terhadap sumbu X? Pertama, kita buat garis L yang melalui AC. Ini garis L-nya melalui AC, pakai warna biru ya, ini garis L-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana kedudukannya? Ya, garis L ini dengan sumbu X hubungannya apa? Nah, garis L kalau dengan sumbu X adalah sejajar sumbu X. Nah, garis L kalau hubungannya dengan sumbu Y adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi inilah 3 pertanyaan untuk nomor 1, nanti ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, buatlah garis K yang melalui titik B dan C. Jadi kita buat garis K melalui BC. Bagaimana kedudukan garis K terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, bagaimana kedudukannya? Nah, garis K ini berpotongan, hanya berpotongan saja. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis K tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus maupun tidak sejajar ya. Maupun tidak sejajar
dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan untuk soal-soal yang tadi. Pertanyaan yang kedua, contoh yang kedua ya. Gambarlah garis L yang tegak lurus sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Pertama kita buat salib sumbu yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Kita buat angka-angkanya. Ingat ke bawah ini min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita gambarlah garis L yang tegak lurus sumbu X, tegak lurus sumbu X berada di sebelah kanan, berarti di sebelah sini. Nah, berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Sekarang mari kita gambar garis L. Inilah garis L yang berada di sebelah kanan sumbu Y, berjarak 5 satuan, tegak lurus sumbu X. Supaya lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, kamu kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, gambarlah garis L melalui titik P min 3,5 yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Jadi yang kamu gambar adalah garis L. Yang kedua, gambarlah garis M yang melalui titik B 2,4 sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Yang ketiga, gambarlah 3 garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y yang melalui titik Q 2,4. Yang keempat, gambarlah garis K yang tegak lurus sumbu Y berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selamat mengerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.